Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran al-fiqh silsilatu ta'limil lughatil arabiyyah. Ad-darsul hadi ashar, bab al-hudud. Bab al-hudud. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hududu jam'u haddin. Al-hudud, kalimat al-hudud merupakan jamak dari haddin. Jadi haddun jamaknya adalah al-hudud. Wa huwa fil lughati al-man'u. Secara bahasa haddun artinya adalah al-man'u, menahan atau melarang. Wa fi syar'i, sedangkan menurut istilah adalah uqubatun muqaddaratun fi jara'ima muayyanatin. Sedangkan secara istilah adalah uqubat, hukuman-hukuman muqaddaratun yang telah ditentukan. Siapa yang menentukan? Syariat. Fi jara'ima muayyanatin. Fi jara'ima muayyanah, dalam kasus kriminal tertentu. Dalam kasus kriminal tertentu. Wa sanasta'ridu biijazin, dan kita akan sebutkan, kita akan membahas dengan ringkas tilkal jara'ima wa uqubatiha, kriminal itu dan hukuman-hukumannya. Yang pertama, jarimatuz zina, kriminal zina. Hathal islamu ala zawaji wa raghaba fihi. Hathal islamu, Islam menganjurkan ala zawaji, untuk menikah. Wa raghaba fihi, dan memotivasi untuk menikah. Li'annahu, karena menikah, at-tariqul muwafiqu lil fitrati wal insan. At-tariqu al-muwafiqu lil fitrah, karena menikah merupakan jalan yang sesuai, al-muwafiq, yang sesuai dengan fitrah. Wal insanu la budda lahu min syarikin fi hayatihi. Wal insan, dan seseorang itu la budda lahu, ya, harus baginya, la budda lahu min syarikin, harus baginya memiliki teman hidup, teman fi hayatihi, dalam hidupnya. Jadi seseorang itu harus ada yang mendampingi, ya, fi hayatihi, dalam hidupnya. Yusyatiruhu humumahu wa ahzanahu, yang ikut serta atau yang menjadi obat, ikut serta barang-barang, humumahu wa ahzanahu, ya, ikut serta dalam humumnya, kegundahannya, wa ahzanahu, kesedihannya, wa yu'inuhu ala syu'unil hayah, dan membantunya dalam perkara-perkara kehidupan, dan membantunya dalam kehidupan. Ma'a ma fihi min ghaddin lil basari, ma'a ma fihi min ghaddin lil basari, ya, bersama dengan ma fihi, ya, dalam pernikahan itu ada apa lagi? Ghaddun lil basar, dapat menundukkan pandangan. Wa injabin lidzurriyah, dalam pernikahan juga dapat melahirkan generasi, keturunan. Wa ta'awunin, dalam pernikahan juga ada saling tolong menolong, ala masalihid dini wad dunya, terhadap atau dalam maslahat agama dan dunia. Wa inna irtikaba jarimatiz zina, wa inna irtikaba jarimatiz zina udulun 'anil fitratis salimah, dan sesungguhnya irtikaba jarimatiz zina, melakukan kriminal zina,
udulun melenceng anil fitratis salimah dari fitrah yang benar, dari fitrah yang lurus, wal millatil qawimah dan dari agama yang lurus. Fahuwa min a'zami al-fawahish wa ashaddil munkarat. Dan zina min a'zamil fawahish, merupakan keburukan terbesar, wa asyaddil munkarat dan kemungkaran yang paling besar. Walidzalika jaa tahrimuhu fi nususin katsiratin. Oleh karena itu ya, disebutkan pengharamannya, ya, jaa tahrimuhu, disebutkan pengharamannya fi nususin katsiratin, dalam ayat-ayat yang banyak, minal qur'ani was sunnati, ya, dari Al-Qur'an maupun sunnah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya zina adalah fahisyah, kekejian, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Walisyiddati tahrimiz zina qaranahu Allahu bisyirki, dan saking kerasnya pengharaman zina, Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya bisyirki, dengan kesyirikan, wa qatlin nafsi, dan membunuh jiwa, bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala tuhan-tuhan yang lain, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, disandingkan oleh Allah taala. Hikmatu tahrimiz zina, hikmah diharamkan zina. Hurrimaz zina li hikamin katsiratin, zina diharamkan karena hikmah-hikmah yang banyak. Minha, di antaranya, az-zina yufsidu nidhamal usrati, yang pertama, zina dapat merusak tatanan keluarga, merusak tatanan keluarga. Wa yaqta'ul 'alaqata az-zawjiyyah, dan dapat memutus hubungan pernikahan, hubungan suami istri. Fayu'arridul awlada li su'it tarbiyah, sehingga mendatangkan atau menjadikan bagi anak-anaknya li su'it tarbiyah, mendapatkan pendidikan yang tidak bagus, pendidikan yang buruk, karena keluarganya atau suami istri, bapak ibunya itu tidak bagus. Yang kedua, fihi tadyi'ul ansabi wa tamlikul amwali li ghairi man yastahiquha 'inda tawarith. Fihi, di dalam zina, tadyi'ul ansab, dapat menyia-nyiakan nasab, wa tamlikil amwal, dan dapat memberikan kepemilikan harta, li ghairi man yastahiquha, bagi orang yang tidak berhak menerimanya, inda tawarus, saat pembagian waris. Ketika seorang suami istri, ya, kemudian ternyata istrinya itu memiliki anak dari hasil zina tanpa diketahui oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal, maka anak yang dari zina yang disangka anaknya akan mendapatkan hartanya, padahal dia tidak berhak menerima harta itu. Yang ketiga, fihi taghrirun bizzawaji, fihi taghrirun bizzawaji, ya, dalam perbuatan zina, dalam zina ada taghrirun bizzawaj, ada kecurangan, ya, dalam pernikahan. Faqad yantuju anhu hamlun, ya, faqad yantuju anhu hamlun, bisa saja dari hasil zina itu terjadi kehamilan. Yaj'alu zawju, yang menjadikan seorang suami, yurabbi waladan laisa minhu, mendidik
ataupun merawat anak yang bukan darinya. Yang keempat, sababun lintisharil amradil khatirah. Zina menjadi sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang berbahaya. Wal waqi' syahidu dzalik, dan kenyataannya telah terbukti dan kenyataannya memang seperti itu. Yang kelima, yaqdi 'ala syarafi wal karamati, yaqdi menghancurkan kemuliaan dan karamah, wal akhlaqil fadilah, dan akhlak yang mulia. Jadi perbuatan zina dapat menghancurkan muru'ah, karamah, kemuliaan, wal akhlaqil fadilah, dan akhlak yang mulia. Selanjutnya hadduz zina, hukuman zina, uqubat, hukuman bagi yang melakukan zina. Lizani halatani, orang yang melakukan perbuatan zina halatani, ada dua keadaan. An yakuna muhsanan au ghairu muhsanin. Yang pertama dia muhsan, yang kedua ghairu muhsan. An yakuna muhsanan, orang yang berzina ia muhsan, dan yang kedua ghairu muhsan, orang yang berzina tidak muhsan. Fal muradu bil muhsan, maksud dari muhsan adalah maksud dari muhsan di sini adalah al mutazawwij, orang yang sudah menikah. Wa huwa, dan yang dimaksud orang yang sudah menikah itu bagaimana? Wa huwa man wati'a imra'atahu, dan ia adalah orang yang menggauli istrinya fi nikahin sahihin, dalam pernikahan yang sah. Wa huma balighani aqilani hurrani, dan keduanya itu sudah baligh, berakal dan merdeka, bukan budak. Wa ghairul muhsan huwa ghairul mutazawwij, dan yang dimaksud muhsan di sini adalah dia yang tidak menikah. Wa man lam yatawaffar fihi hadhihi syurut, dan dia yang tidak terdapat padanya syarat-syarat yang tadi. Jadi syarat-syaratnya di sini adalah selain ia sudah menikah, ia menggauli istrinya dalam pernikahan yang sah. Berarti kalau tidak menggauli istrinya meskipun sudah menikah tapi tidak menggauli istrinya, maka bukan muhsan. Atau menggauli istrinya bukan pada nikah yang sah, ya, nikahnya fasid, ya, maka tidak terhitung muhsan. Wa huma balighani, dan keduanya juga baligh, aqil, berakal, dan hurran, merdeka. Kalau hilang syarat-syarat itu, maka tidak dikatakan muhsan atau ghairul muhsan. Baik, fahadduz zani, maka hukuman bagi orang yang berzina, al-muhsan, yang ia muhsan adalah ar-rajmu bil hijarah, dirajam dengan batu hatta yamut, sampai mati. Sawa'un fi dzalika adz-dzakar wal untha, sama saja yang laki-laki atau yang perempuan. Wa hadduz zani ghairul muhsan, adapun hukuman bagi orang yang melakukan zina dan ia ghairul muhsan, jalduhu mi'atu jaldatin, dia dicambuk dengan 100 kali cambukan. Wa taghribuhu an baladihi aman, dan ia diasingkan dari negaranya selama setahun. Mata yuqamul haddu ala zani, kapan dilaksanakan hukuman itu bagi orang yang berzina? La yuqamul haddu ala zani illa idza thabata zina, tidak dilaksanakan hukuman al-haddu bagi orang yang berzina kecuali apabila zinanya betul-betul terjadi. Yathbut thabata, betul-betul terjadi perzinahan. Wa la yathbutu illa bi ahadi amrayni, dan tidak wala yathbutu, dan tidak dianggap perzinahan itu tidak dianggap terjadi illa bi ahadi amrayni, kecuali dengan salah satu dari dua perkara. Kalau ada salah satu dari perkara ini, maka dianggap betul-betul telah melakukan zina.
Ya. Yang pertama iqraruz zani ala nafsi. Yang pertama orang yang melakukan zina mengakui dirinya telah berzina, annahu zana, bahwasanya dia telah berzina. Wa thabatuhu ala iqrarihi, dan ia tetap dalam pengakuannya, tidak mengubah pengakuannya hatta yuqama alaihi al-haddu, sampai hukuman itu dilaksanakan padanya. Tidak berubah. Pernyataannya dia atau pengakuannya dia tidak berubah sampai hukumannya itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, an yashhada alaihi arba'atu rijalin. An yashhada alaihi arba'atu rijalin. Itu disaksikan atau ada saksi atasnya bahwasanya ia telah melakukan zina, arba'atu rijalin, 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki. Yang bagaimana 4 orang laki-laki itu? Udulin, ya. Arba'atu rijalin udulin. 4 orang laki-laki yang udul. Udul itu agamanya bagus, akhlaknya lurus. Agamanya bagus, akhlaknya lurus. Jadi dia bukan pelaku maksiat dan dia akhlaknya bagus. Ya. Yasifunahu sarahatan, yang menyebutkannya secara terang-terangan, ia telah berzina. Yasifunahu sarahatan, dengan jelas. Ya, dengan jelas. Tidak sarahah itu dia betul-betul berzina. Betul-betul berzina, bukan cuman mungkin berduaan ataupun melakukan berduaan, ya, bukan itu, tapi harus jelas betul-betul telah berzina antara seorang laki-laki dan perempuan itu. Fa idza tamma ahadu hadainil amrayni, apabila salah satu dari 2 syarat ini, 2 perkara ini ada, entah itu pengakuan orang yang berzina atau kesaksian 4 orang laki-laki yang udul, agamanya bagus, akhlaknya lurus, uqima alaihil haddu, maka dilaksanakan pada orang tersebut hukumannya. Selanjutnya, jarimatul qadhfi. Kriminal al-qadhfu. Penuduhan berzina. Ta'riful qadhfi. Pengertian al-qadhf. Aslul qadhfi fil lughati ramyul hajari wa nahwihi. Aslul qadhfi, makna asal qadhfi fil lughati dalam bahasa adalah ramyul hajari wa nahwihi, yaitu melempari batu atau semisalnya, melempar dengan batu atau semisalnya. Biquwwatin, dengan kuat. Wal maqsudu huna, adapun maksudnya di sini, maksudnya secara syar'i wal maqsudu huna al ma'na syar'i, dan yang maksudnya di sini adalah makna syar'i, wa huwa ar-ramyu bizina. Maksudnya di sini adalah menuduh seseorang berzina, melempari seseorang dengan zina, maksudnya menuduh. Baik. Hukmul qadhfi. Waradat nususun katsiratun. Ya, hukmul qadhfi, hukum menuduh orang berzina. Waradat nususun katsiratun fil Qur'ani was sunnah. Ya, terdapat dalil-dalil yang banyak fil Qur'ani was sunnati, dalam Al-Qur'an dan hadis, tuharrimul i'tida'a 'alal a'rad, yang mengharamkan tindak kezaliman al-i'tida, mengharamkan tindak kezaliman terhadap kehormatan. Kama jaa fi khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', dalam haji wada', pada saat haji wada'. Qala, agak panjang khutbahnya, kemudian beliau menyampaikan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, 'alaikum, atas kalian, haramun, haram, tidak boleh dizalimi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas, tidak boleh dinodai.
Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini. Fi baladikum hadha, ini pada saat haji wada, ya, haji wada. Fi baladikum hadha, fi baladikum hadha, pada negeri kalian ini. Fi syahrikum hadha, pada bulan kalian saat ini. Itu pada bulan Dzulhijjah. Ya, baik. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Waqad adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qadhfa min kaba'ir dzunubil muhlika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qadhfa, menuduh min kaba'ir dzunubil muhlikati, termasuk dosa yang menghancurkan, termasuk dosa besar yang membinasakan. Faqala ijtanibus sab'al mubiqat. Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara al-mubiqat, yang menghancurkan, al-muhlikat, yang menghancurkan. Ya, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi. Kemudian yang terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya, dzakara minha Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu qadhfal muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina orang-orang yang terjaga, mukminat yang terjaga, al muhsanat al mu'minat, yang mukminat al ghafilat, yang lalai dari perbuatan keji itu. Jadi wanita-wanita salihah, wanita-wanita baik-baik, ya, dituduh berzina, itu merupakan dosa besar yang menghancurkan. Haddul qadhfi wa syurutu iqamatihi. Hukuman terhadap penuduhan berzina dan syarat dijalankannya. Man rama muhsanan bizina julida haddal qadhfi 80 jaldah. Barang siapa yang menuduh seorang yang muhsan terjaga, ya. Barang siapa yang menuduh orang yang muhsan terjaga bizina, dengan zina, julida haddal qadhfi, maka dia dijilid, dicambuk, ya, hukuman sebagai hukuman penuduhan zina. Berapa? 80 jaldah, sebanyak 80 cambukan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh berzina al-muhsanati, yaitu wanita-wanita yang terjaga. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Ya, fajliduhum 80 jaldah, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Wala farqa fi hadzal hukmi bainar rijali wan nisa'i bi ijma'il ulama. Tidak ada perbedaan atas hukum ini bainar rijali wan nisa, antara laki-laki dan perempuan. Mau yang dituduh laki-laki, mau yang dituduh itu perempuan, itu sama saja. Tetap yang menuduh harus dihukum, dicambuk 80 kali cambukan. Ya, biijma'il ulama, ya, sesuai dengan kesepakatan ulama. Lakin khussan nisaa bidzikri lianna qadhfahunna asna'u a'zam. Akan tetapi dalam ayat ini dikhususkan wanita, qadhful muhsanat, enggak disebut muhsan, tapi muhsanat muannas, ya, wanita. Lianna qadhfahunna asna'u a'zam, karena menuduh mereka berzina itu lebih keji dan lebih buruk, lebih besar keburukannya. Wa yushtaratu an yakuna al-qadhifu balighan 'aqilan mukhtaran, dan disyaratkan, ya, an yakuna al-qadhif, orang yang menuduh itu, ya, syaratnya orang yang menuduh itu apa? Balighan, dia sudah baligh, 'aqilan, berakal, mukhtaran, dan tidak terpaksa. Mukhtaran itu keinginannya sendiri, tidak terpaksa. Wa yushtaratu fil maqdhufi an yakuna muhsanan,
dan disyaratkan orang yang dituduh itu an yakuna muhsanan, ia adalah orang yang muhsan. Apa itu muhsan maksudnya? Wa huwal muslim, dan dia adalah orang muslim, al-baligh yang baligh, al-hurr yang merdeka, al-afif yang menjaga dirinya. Baik. Hikmatu tahrimil qadhfi. Sekarang hikmah diharamkan al-qadhfu. Himayatu a'radil muslimin. Hikmah diharamkan menuduh perbuatan menuduh berzina adalah himayati a'radil muslimin. Menjaga himayatu a'radil muslimin, menjaga kehormatan orang-orang muslim, wasiyanati karamatihim, dan menjaga muruah mereka, kehormatan mereka, li'alla yajtari'a di'afun nufusi ala listihanati bil hurumat, agar orang-orang yang lemah jiwanya tidak lancang, yajtari ya, tidak lancang alal istihanati untuk mencela, menghina bil hurumat, menghina kehormatan-kehormatan. Faqad yudli ba'duhum bi aqwalin kadhibah. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengeluarkan, sebagian orang mengeluarkan kata-kata yang bohong. Bi aqwalin kadhibah, kata-kata yang bohong, perkataan-perkataan yang bohong. Tuaddi ila tirabil ahwal. Tuaddi yang menjadikan atau menyebabkan ila tirabil ahwal, menyebabkan ketidaknyamanan keadaan, keadaannya jadi tidak enak. Ya. Wa isya'atil fahishati fil mu'minin, dan menyebarkan kekejian di antara orang-orang mukmin. Wassamahu bintishari syai'ati lianna dzalika yuwallidu tajassus, dan dibiarkan apabila perkataan-perkataan bohong, kekejian-kekejian perkataan itu bohong dan dibiarkan terus menyebar, lianna dzalika yuwallidu tajassus, karena hal itu dapat melahirkan at-tajassus. At-tajassus ya, menyelidiki, wa tatabbu'al awrati, dan menyelidiki atau ya menyelidiki aurat-aurat, ya, menyelidiki aurat-aurat sampai itu. Lidzalika hadzara al-islamu dzalika, oleh karena itu Islam melarang hal itu, melarang menuduh berzina. Liyatatahhara al-mujtama'ul islami, agar masyarakat Islam ini bersih, minasyururi wal mafasid, dari keburukan dan kerusakan. Baik, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.